apa kabar? Sudah seminggu ini aku nggak ngonten nih karena memang ada kesibukan lain. Nah, kali ini aku mau sharing tarif tol dan bensin setelah ada kenaikan tuh. Nah, simulasi tarif tol dan bensinnya itu aku mulai dari tol lingkar luar Jakarta sampai gerbang tol Kertajati. Jadi bakal lewatin tol Cipali. Nah, dimulai dengan tol lingkar luar ini, aku masuk tarif tolnya adalah Rp16.000. Jadi ini untuk kendaraan kecil ya. Oke, saatnya masuk ke tol. Nah, karena perjalanannya malam, jadi banyak banget tuh truk-truk gede muat barang-barang gitu. Karena kan mereka tuh biasanya jalan malam ya. Jadi harus agak hati-hati karena kita nggak boleh bikin kagok si mobil-mobil gede ini. Karena kan mereka kalau mau ngerem itu harus bener-bener aba-aba dari jauh gitu. Oke, karena sekarang udah ada CCTV untuk ngukur speed limit, jadi kita bener-bener atur di tol biasa itu maksimal 100 km per jam, dan nanti pas naik tol layang MBZ itu harus maksimal 80 km per jam. Oke, jadi ini simulasi bensin dengan kecepatan stabil di antara 80 sampai 100 km per jam, dan di tol MBZ-nya itu maksimal 80 km per jam. Oke. Nah, sebagai info, mobil yang aku kendarai itu adalah mobil Brio, dimana kalau misalkan ngendarainnya antara 70 sampai 100 km per jam dan dikendarain dengan stabil, itu bisa menghabiskan bensin 20 km per liter ya. Oke, ini di jalan persimpangan, dimana kalau masuk ke sebelah kiri itu ke lingkar dalam kota arah Cawang, dan sebelah kanan itu mau ke arah Cikampek, atau untuk mobil kecil bisa masuk ke tol layang MBZ. Nah, ini di jalanan itu cukup rame, di samping ada truk-truk besar yang ngangkut barang, juga memang mobil kecil tergolong banyak karena memang aku jalan itu pas long weekend di Jumat kemarin. Jalannya itu tanggal 14 malam, jadi hari Kamis malamnya ya. Oke, kita masuk ke tol layang MBZ. Nah, di sini kenapa sih kecepatannya maksimal 80 km per jam? Karena kan kondisinya ini tol layang ya, jalanan ada di atas dan anginnya lebih kencang dibandingkan di bawah, di jalanan bawah. Oke, nah tapi masih aku temuin tuh mobil-mobil kecepatannya di atas 80 km per jam, karena memang kondisinya pas di atas ini tuh karena nggak ada truk, jadi lancar banget ya. Nah, sebenarnya ada plusnya juga, kecepatan itu dibatasin 80 km per jam, karena untuk bensin pun itu termasuk jadi hemat. Kenapa? Karena kan kecepatannya terus stabil ya, di sekitar 80 km per jam. Oke, karena kondisinya kita baru buka puasa dan belum makan berat, jadi kita berhenti dulu di rest area kilometer 57. Nah, di sini ada sate Marangi Haji Yeti yang pusatnya itu kan di Purwakarta ya. Biasanya aku sama keluarga itu makannya tuh yang di Purwakartanya itu. Karena sekarang tuh kondisinya udah lapar banget, kalau harus ke Purwakarta kan kayak keluar tol dulu terus jalan lagi gitu, perlu waktu. Akhirnya kita putuskan makan di rest areanya saja, dan kita tuh pertama kali makan di rest areanya untuk sate Marangi Haji Yeti. Mari kita coba, rasanya enak nggak ya? Oke, sebenarnya sih aku tuh nggak mau ribet ya. Tadinya mau drive thru antara KFC atau McD, tapi dipikir-pikir lagi kayak sayang gitu makannya ayam goreng lagi nggak kepengen banget sih. Jadi ya udah kita putuskan makan sate Marangi Haji Yeti. Nah,
kenapa sih kita makan ini? Karena kalau misalkan yang lain, kita tuh males, sebenarnya paling males kalau nyoba-nyoba makanan yang belum pernah dicoba gitu. Apalagi dalam kondisi lapar dan capek, ya udah yang pasti-pasti aja dan rasanya kita udah tahu gitu yang di pusatnya ya memang enak. Nah, tapi di sini kita belum pernah nih, apakah rasanya memang sama? Mari kita coba. Nah, harga per tusuknya itu memang tergolong mahal ya. Untuk sate sapinya itu 5.000 lebih, tapi memang lebih mahalan yang si sate Marangi kambingnya. Aku nggak tahu sih kenapa yang si kambing itu lebih mahal daripada sapi gitu. Nah, ini harganya itu belum termasuk pajak. Sate ayamnya itu dia 5.000 per tusuk. Memang tergolong cukup mahal ya. Nah, di sini kita mau pesan 10 tusuk sate sapi dan 5 tusuk sate kambing. Cukup sih buat kita 2 orang dewasa dan 1 orang anak kecil. Nah, kenapa sih si sate sapi yang lebih banyak? Karena si sate sapi itu dia lebih gampang dikunyah ya. Karena kan anak aku tuh dia kalau ngunyah masih belum kuat. Jadi ya kita banyakin yang di sapi, terus sate kambingnya cukup 5 aja. Padahal sate kambing itu tuh lebih enak kalau menurut aku, karena si satenya itu ada lemak-lemaknya gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, di sini aku liatin si sate Maranginya kayak gimana, dan ini dia ada sambal khas sate Marangi Haji Yeti. Jadi si sambalnya itu pakai tomat dan cabai rawit hijau dikasih perasan jeruk sambal. Jangan mau makan apa? Oke, setelah makan kita lanjut lagi, dan sekarang kita mau masuk gerbang tol Cikampek. Nah, biasanya kita lewat gerbang tol Cikampek yang pinggirnya itu, jadi itu nggak terlalu ngantri. Tapi ini suami aku nggak tahu tiba-tiba ngambil gerbang tol Cikampek yang tengah-tengah ini, dan memang cukup rame ya. Oke, untuk gerbang tol Cikampek ini tarifnya tidak ada kenaikan, jadi dia tetap di harga 20.000 untuk kendaraan kecil atau kelas A. Oke, untuk detail tarif tol itu sebenarnya bisa kita lihat atau cek di websitenya. Nanti aku tulis link websitenya di komentar yang aku pin ya. Oh iya, untuk pengguna Pertamax kayak aku, itu bener-bener berasa banget bensinnya. Yang biasanya 300.000 itu bisa full, sekarang 300.000 itu nggak bisa full. Nah, dan itu aku hitung sih memang kenaikannya itu sekitar 39%. Jadi memang berasa banget ya. Misal nih yang biasanya bensinnya itu 100.000, nanti harus bener-bener nyiapin 139.000 setelah kenaikan gitu. Nah, kenapa sih aku sama suami itu tetap ngisinya Pertamax gitu, sedangkan kan jauh lebih murah Pertalite. Nah, karena dipikir-pikir dan memang baca-baca dari berita itu untuk mobil kita, itu mobil Brio itu kan masuknya LCGC ya. Kalau pakai Pertalite itu jelek ke mesinnya, jadi bener-bener harus pakai Pertamax. Nah, daripada kalau pas servis itu malah biayanya lebih tinggi, ya udah kita tetap istiqomah di Pertamax. Oke. Nah, di sini di jalanan masuk ke Cipali itu banyak banget perbaikan jalan dan ada pelebaran jalan juga. Karena memang mungkin ini dipersiapkan untuk nanti mudik. Jadi kayak gini nih, bener-bener yang bisa 2 jalur jadi cuma 1 jalur gitu. Nah, sebentar lagi kita mau sampai ke gerbang tol Kertajati. Nah, kalau misalkan dihitung estimasi bensinnya itu, aku lihat kan Google Maps itu Jakarta Kertajati 171 km. Terus misal kita ambil rata-rata, kalau misalkan stabil banget gitu ya, misal stabil di 20 km per liter, jadi 171 km dibagi 20 km, terus dikali harga bensinnya itu habisnya sekitar 112.500, terus ditambah tol tadi yang tol lingkar luar
Rp16.000, terus tol Cikampek Rp20.000, dan yang terakhir gerbang tol Kertajati Rp87.500 yang sebelumnya harganya Rp79.000. Jadi untuk total tarif tolnya Rp123.500. Duh, buat aku bener-bener berasa banget sih, memang udah bensinnya harganya naik, tarif tolnya naik juga yang Cipali. Tapi ya udahlah ya, yang penting rezeki kita semoga makin dilancarkan. Oke, nanti yang mau mudik hati-hati di jalan. Pokoknya di jalan gak usah buru-buru. Yang penting kita selamat sampai tujuan dan bisa ketemu dengan keluarga besar setelah 2 tahun lebaran gak dibolehin mudik ya. Oke, ada yang tahu nggak ini di mana? Jadi tadi aku keluar gerbang tol Kertajati, terus masuk ke kotanya. Tulis di komen ya bagi yang tahu kota tadi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di-subscribe dan komen. Dadah.